Hai guys, selamat datang di podcast Fantastic Five. Dan hari ini kita udah kedatangan nih teman-teman yang cantik-cantik. Nah, boleh dikenalin dulu nggak satu-satu? Mungkin dari Mbak yang ini mungkin. Silakan. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Dina Laurencia. Hai, nama saya Kata Tika. Halo, aku Teresia. Dan aku Desta. Hai. Nah, aku sendiri Revata Kemuga dan aku akan jadi host di podcast kali ini. Nah, di podcast kali ini kita bakal bahas tentang tema muda dan menghargai. Nah, menurut kalian sendiri menghargai itu yang kayak gimana sih? Dan sulit nggak kayak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian? Dari siapa dulu? Dari Desta dulu. Kalau menghargai itu kayak gimana ya? Menurut aku menghargai itu cara gimana seseorang tuh bisa mengetahui, maksudnya bisa mengapresiasikan keberadaan orang dan hak dan pendapat orang lain gitu. Dan menurut sulit apa enggak? Menurut aku sulit sih. Apalagi aku orangnya yang sangat ceplas-ceplos, jadi kalau ngomong tuh tanpa harus memikirkan langsung terobos aja. Oke, kalau aku kembalikan dari Desta. Kalau menurut aku menghargai itu menurut aku lebih mudah karena aku mikirnya karena aku anaknya juga gampang kepikiran, gampang merasa, gampang baper juga. Jadi aku mikir kayak seolah-olah aku tuh kalau punya aku yang nggak dihargai gimana gitu kan. Jadi menurut aku menghargai itu cukup mudah. Dan apa sih menghargai? Menghargai itu kalau menurut aku kita mengapresiasi bahwa seseorang itu ada gitu. Karena overthinking ya. Iya, bisa jadi sih. Dan kalau dari sisi pandang aku sendiri sih menghargai itu cukup sulit ya, karena kita gak bisa kontrol apa yang mau kita omongin. Dan kadang aku tuh ngomong kayak sama kayak Desta, suka tanpa mikir dulu, ceplos-ceplos juga ngerem. Jadi kadang ada orang yang tersinggung dan itu gak disengaja gitu loh. Jadi aku cukup sulit sih menghargai. Kalau aku juga sama sulit untuk dihargai. Kayak aku kasih saran nih kepada teman-teman. Nah terus pendapat aku tuh jarang dihargai sama teman-teman. Tapi untuk menghargai orang lain itu karena kamu kayak tidak dihargai itu sering tidak dihargai, jadi lebih menghargai orang lain ya kamu. Karena ya kadang-kadang kan ada yang juga yang mudah menghargai orang lain karena pengalaman, dan ada yang Yang belum bisa secara penuh bisa kayak menghargai. Kadang-kadang kayak ada momen dimana kita itu kayak ada kesalahan di mana kita membuat orang lain itu merasa tidak dihargai. Ya, bukan lebih ke arah yang disengaja ya. Nah, dan menurut kalian itu penting nggak sih menghargai orang lain itu kayak gimana gitu, kayak impactnya ke orang itu gitu? Menurut kalian? Kalau ini sih penting banget sih, karena kalau dengan kita menghargai orang itu bakal bikin orang-orang itu ngerasa happy, gak tertekan gitu. Dan ya Tidak. benernya sih ngerasa dihargain sih, cuman impactnya itu bagus karena bikin mereka percaya diri gitu ngomong di depan publik. Iya, gitu. benar-benar. Bener kan? Confident ya. Confident. Kalau menghargai juga kayak kita bisa menjalin hubungan yang baik kan. Dan Ya, mungkin betul. kalau nggak ada harga itu kayak selalu bermusuhan. Dan sih dari hal-hal yang simpel aja pasti ada lah kayak pertikaian kayak ya kenapa sih gini-gini pasti kan ada. Iya. Karena kita kan nggak tahu nih ya, setiap pribadi kan pasti beda-beda kan. Kayak misalnya si Dina dia ngomongnya ceplos, mungkin dia anggapnya kayak ya udah sih biasa aja, ntar juga lewat gitu Iya, kan. benar-benar. Tapi kalau misalnya Padahal bagi beberapa padahal- orang aduh sakit banget. Bener. Pulang dari situ kepikiran terus kayak gitu kan, itu kan pasti nggak ada yang tahu ya. Antara kalau misalnya lebih ke arah ya, kalau ada misalnya kayak efeknya tuh kayak misalnya aktif kan, kalau misal secara aktif itu dia kayak merasa kayak nggak suka sama orang itu, langsung dia ungkapin gitu. Tapi kalau misal secara pasif tuh dia kayak lebih ke overthinking. Bener. Apalagi malam-malam. Kalau misal Berarti sih ya beda ya. yang overthinking itu lebih kayak ke arah dia nggak mau dia itu bukan merasa kalau orang lain itu salah, dia malah merasa kayak Dirinya, mengkoreksi sendiri ya, dirinya tuh kayak overthinking kurang gitu. cantik Ya, apa gimana, aku kurangnya di mana ya, apa aku pernah Nah, buat dari situ salah kita tahu gitu. kan impact buruknya kalau kita gak bisa menghargai Iya, orang. Bener. Oh, Ada azab, guys. Jadi kita pause dulu ya mungkin. Nanti kita bakal lanjut lagi. Iya. Bye. Hai guys, balik lagi nih ke podcast kita. Nah tadi itu kan ada azan bentar. Nah kita balik lagi nih karena tadi itu kan salah satu juga bentuk menghargai kan. Nah
Jadi kita balik lagi ke topik kita tadi sampai mana sih? Sampai Menyinggung overthinking ya. overthinking ya. Nah, itu kan overthinking itu kan karena tidak dihargai juga ya. Jadi kalian itu udah menghargai atau dihargai? Kalian udah dihargai belum sih sama sekitar kalian? 50-50 lah mungkin. Iya. Ada. Adalah pasti yang menghargai, ada juga yang belum. Misalnya kalau ada yang sudah dihargai, ada juga yang belumnya kan. Menurut kamu kalau misal yang kamu dihargai itu misalnya contohnya kayak gimana? Atau yang belum dihargainya juga ya? Untuk yang udah dihargain ya, Ya. contohnya ini kayak misal contoh kecilnya aja, kayak misalnya ini lagi diskusi nih kan, lagi diskusi, lagi bahas perihal tugas atau apa, Iya. dan misalnya Desta ngomong, aku kayak dengerin dia gini, jangan kitanya sibuk main HP, itu salah satu bentuk menghargai sih kalau menurut aku. Kalau misalnya untuk enggak menghargainya sih banyak sih sebenarnya kalau misalnya mau diomongin ya. Kalau untuk tidak menghargainya, Kayak apa ya? Kayak misalnya kita itu lagi fokus itu ngerjain tugas kayak dianya tiba-tiba ya kayak fokusnya itu bukan ke tugas, misalnya fokusnya itu abis ini aku mau ngapain kayak apa kayak nggak fokus ke tugasnya, misalkan sering-sering juga kan. Atau ya kayak yang HP tadi yang kebalikannya, misalnya dia itu kayak sering buka HP-nya, bentar-bentar buka HP-nya, buka HP-nya. Kalau buat nengok aja mungkin ya meskipun memang sedikit memang tidak menghargai, tapi memang wajar sih karena kita memang kadang-kadang kan jangan waktu. Cuma bentar doang kayak gini habis itu lah. Tapi time is money. Benar sih, Kan benar kita kan lihat waktu kan, kita lihat waktu kita tahu aja jam berapa kan. Tapi kalau misal orang kan kayak iya. gitu. Tahu, Iya, tapi- cuma nengok bentar iya. lah. Tapi kalau misal lihat bukanya sampai buka WA, chat Marah udah sih. tahu ya itu marah. Jaga menghargai sih menurut aku. Ya, kayak ya ada me time, tapi kan ada waktunya juga ya kan. Iya. Dan menurut aku kebanyakan ini terjadi di kalangan anak muda nggak sih? Iya, benar. Apalagi kita juga. Bercanda, Kita juga kan. Gen Z zaman sekarang ya. Ya begitulah ya. Tapi kan Ya kan kita jangan kita juga ini, tapi kita ya harus Jangan. hindari kan. Terus menurut kalian itu pengaruh nggak sih kayak menghargai itu ke kesehatan mental gitu? Kayak tadi kita ngomongin soal overthinking kan. Jelas kalau overthinking bikin kita ngurung diri karena gak dihargai orang dan membuat kita jadi pribadi yang Takut antisosial gitu. Takut untuk berkomunikasi, berinteraksi untuk kepada orang lain gitu. Iya. Menurut aku itu dampak buruk banget dari situ. Apalagi kayak anak muda kan pasti kayak apa overthinking. Bener-bener. Kayak apa kayak misal penampilan kurang kayak kenapa sih gak dihargai, kenapa kurang atau gimana? Kayak merasa dirinya itu kurang terus. Karena overthinking tadi. Itu kayak kasus yang misalnya contohnya itu kayak operasi plastik nggak sih? Ya enggak sih kayak kurang menghargai fisiknya gitu, dan karena memang juga di lingkungan masyarakatnya itu kayak lebih embrace dan lebih menghargai suatu yang kayak berpenampilan menarik gitu. Itu juga karena kultur juga sih, dan karena ya masyarakatnya juga, makanya masyarakatnya itu sebenarnya harusnya kayak lebih ke lihat enggak cuma lihat dari fisiknya. Iya benar. Tapi kan ya sekarang Lihat dari memang kepribadiannya ya gimana. Pemikiran dia juga. tapi dari kalian memang nggak ada ya kayak pengalaman kayak kurang dihargai yang banget gitu ya? Ada nggak? Semua ada gak ya? Enggak ya. Kan kalau yang tadi lagi ya Mungkin. mungkin obrolan lah ya, misalnya adalah kayak mereka berdua ini asik sendiri, terus kita sendiri kayak itu pasti ada. Terus misalnya kayak kita kumpul sama temen, terus kayak dalam satu circle ada circle lagi. Bener. Nah, Sering kejadian. iya sering banget menjadi kayak gitu. Itu sih paling menurut aku. Tapi misalnya kayak nggak menghargai itu bisa sampai benar-benar kayak, soalnya yang benar-benar udah kelewatan itu misalnya membuli itu udah tidak menghargai secara aktif itu kan. Kayak benar-benar itu bisa kayak mengubah diri seseorang kayak menjadi lebih buruk gitu, kayak secara signifikan pengaruhnya itu, dan itu kayak mau memperbaiki efek ke korban itu agak parah sih. Iya, makasih. Soalnya banyak kasus ya, misal
itu kan karena kadang-kadang kan yang disalahinnya kan kadang-kadang entah sekolahnya, entah kadang-kadang yang disalahin bahkan anak itu sendiri karena misalnya nggak mau bela diri ya, nggak apa karena apa itu sebenarnya gara-gara kayak sikap nggak menghargainya itu sendiri, ya kan? Jadi dia takut untuk Iya. speak up. Itulah menghargai kan. Agak sulit ya. Ya. Kayak sekarang nih aku sulit juga kan nahan mulut untuk gak cerita. Tadi dia jawab sendiri loh. Jadi gak enak. Gak apa-apa. Maaf Jadi ya. kan ya menghargai antara menghargai orang lain, keberadaan orang lain dan menghargai kesalahan orang lain. Iya. Maaf. Tiba balik. Jadi kesimpulannya kan apa ya? Kita itu harus menghargai antar sesama, mau itu kayak teman-teman kita maupun ya kayak orang yang dekat. Apalagi dia sama mereka. Pas sama orang yang lebih tua itu satu nggak sih? Iya sih. Tapi kadang adalah kayak anak yang kayak mikir, aduh males banget, pasti kan ada misalnya kayak pernah, pasti kayak pasti ya. Nggak tahu kenapa kayak gitu. Kan karena apa ya, karena kadang-kadangnya menghargai itu sebenarnya nggak selalu dari misalnya kita kan tadi kayak yang aku bilang menghargai itu juga timbal balik kita menghargai mereka ya, kita menghargai orang tertentu dan orang itu menghargai kita juga. Jadi misalnya kalau antara orang tua dan anak itu kan juga orang tua menghargai anak, apa yang kayak anak itu kayak ya kayak apa pendapat anak itu, pandangan anak itu terhadap dunia dan apa di situ orang tuanya kayak menghargai apa pendapatnya itu dan juga kayak misalnya kalaupun ada yang salah ya kayak dia menasihatinya itu kayak memberitahunya oh ini salah dan yang benar itu yang kayak gini ya kena dan kayak ini jelasin kenapa gitu loh, kayak enggak kayak dia kayak doktrin yang kayak gitu aja kayak kan karena timbal balik juga dan ya si anak kan karena udah kayak dididiknya dengan cara yang benar ya, cara diberitahunya itu kayak caranya apa friendly gitu, jadinya dia bisa lebih menghargai juga orang tuanya dan menganggap orang tuanya benar-benar sebagai suatu parent figure kayak apa sosok orang tua secara seutuhnya ya. Jadi kesimpulannya itu bisa dibilang kalau menghargai itu dibutuhkan karena menghargai itu signifikan banget pengaruhnya ke orang lain maupun ke masyarakat, ke diri kita sendiri dan itu tuh harus melalui timbal balik juga karena apa ya? Salah satunya kan biar sama-sama bisa saling menghargai dan itu bisa apa kayak win-win solution gitu ya kan. Nah, terus menghargai itu memang masih kayak sulit untuk dijalankan tapi merupakan sesuatu yang harus dibiasakan gitu. Nggak memang prosesnya itu memang agak makan waktu lama tapi kalau misalnya kita bisa sama-sama saling menghargai ya kan kayak ibarat dunia itu jadi lebih indah gitu kan. Karena kan menghargai kan harus gimana ya, kita tuh bisa menjalin hubungan ya kan. Kalau kita nggak bisa menghargai, kita nggak bisa dong menjalin hubungan yang baik antara Relasi kita. apa juga gimana? Iya. Kan semuanya butuh relasi, butuh network. Dunia itu nggak kita sendiri, kita itu kan makhluk sosial manusia ya kan ya. Jadi ya kesimpulannya kayak gitu aja sih. Ya mungkin itu aja podcast kita hari ini, podcast Fantastic Five dengan teman-teman kita. Mungkin hanya itu saja. Apabila memang kami ada kesalahan kata yang kami ucapkan selama podcast ini, kami mohon maaf dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Selebihnya kami mengucapkan terima kasih karena telah menonton podcast ini ya. Salam.